Apa benar kota Palembang adalah pusat kedatuan Sriwijaya? Tapi candinya mana? Nah, sini aku jelasin. Selama ini kita mengenal situs Gedeng Suro adalah makam pendiri kerajaan Palembang. Ternyata bukan sekedar makam loh. Berdasarkan penelitian arkeologi yang dimuat dalam buku Pertanggalan dan Arsitektur Bangunan Gedeng Suro terbit tahun 2002, dijelaskan bahwa situs Gedeng Suro adalah kompleks percandian. Situs Gedeng Suro untuk pertama kalinya diteliti oleh peneliti Belanda pada tahun 1930. Lalu, pada 1935, Snijder melanjutkan penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bangunan-bangunan yang ada di kompleks Candi Gedeng Suro telah hancur. Bagian yang masih tampak utuh adalah bagian pondasinya. Di atasnya terdapat makam Islam abad ke-16. Seluruh runtuhan bangunan hampir tertutup semak belukar yang cukup lebat. Saat PT Pusri akan melakukan perluasan kawasan dan akan menggusur sebagian lahan di sekitar situs Gedeng Suro, akhirnya dilakukan ekskavasi penyelamatan pada 1975 yang dilakukan oleh tim Universitas Indonesia. Hasilnya ditemukan sejumlah data temuan berupa artefak-artefak dan struktur bangunan di sekitar situs yang digali, yang berasal dari masa Sriwijaya abad ke-7 hingga 13 Masehi maupun dari masa Kesultanan Palembang Darussalam abad ke-16 hingga 19 Masehi. Situs ini berada di Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dulunya, jika seseorang melayari Sungai Musi, yang tampak lebih dulu adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari bata. Karena posisi situs ini sangat strategis, dekat dengan Sungai Musi yang menjadi jalur transportasi utama. Saat Mahuan singgah ke Palembang, beliau mendeskripsikan situs Gedeng Suro sebagai bangunan pagoda yang terbuat dari bata. Tapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan kekuasaan, bangunan pagoda mengalami kerusakan atau keruntuhan dan berubah fungsi menjadi makam raja-raja kerajaan Palembang yang bercorak Islam yang bisa kita lihat hingga saat ini. Jelaslah sudah bahwa kota Palembang adalah kota tua yang sekarang bertransformasi menjadi kota modern dengan segala pembangunannya. Bayangin aja, dari abad 7 sampai sekarang itu aja udah 1400-an tahun. Karena kita bicara tentang sejarah ribuan tahun yang lalu. Karena kekuasaan Sriwijaya itu sangat luas hingga ke Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, bahkan Vietnam Selatan. Jadi wajar kalau peninggalannya tersebar di berbagai tempat. Tapi kalau berbicara pusat pemerintahan, itu telah dibuktikan oleh prasasti Kedukan Bukit dan Telaga Batu yang ditemukan di Palembang. Apa isi prasasti tersebut? Kita akan bahas di video selanjutnya.